hadrat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mbak Asyik Kamalia Rabbani. Iya. Terus, bacanya benar. Kamelia. Kamelia, Asyik Kamelia Rabbani. Dari mana? Dari Banyuwangi. Banyuwangi. Glenmore, Besok. Deketnya. Menulis apa ini? Jelaskan, jelaskan. Aku ora paham. Terus apa? Jadi di sini Asyik menulis tentang surat Luqman dari segi i'rabnya, kemudian tafsirnya, kemudian hikmahnya. Itu Asyik juga sambungkan sama beberapa studi ilmiah yang Asyik temukan gitu Ustaz, sehingga membuktikan bahwasannya Al-Quran ini adalah kitab yang relevan sampai zaman kapanpun, sepanjang zaman. Udah? Iya sih. Udah gitu aja? Iya. Ini ngambil atau nulis sendiri? Ya, ngambil juga bagus, masih kecil. Ngambil tulisan orang juga gak apa-apa. Tapi intinya ini saya ingin tahu rujukan utama atau sampean paling banyak yang ada di sini itu dari kitab apa? Jadi tentunya rujukan utamanya ya Al-Quran karena ini tafsir ya. Kemudian yang saya tulis di sini itu tafsirnya tafsir Jalalain. Tapi untuk belasuhnya itu saya ambil dari pemahaman saya dan kesimpulan saya dari tafsir Jalalain, kemudian tafsir Al-Munir karyanya Imam Az-Zuhaili, dan tafsir Al-Qurtubi. Jadi paling nggak ada 3? Iya. Jalalain, Munir, Al-Munir sama Al-Qurtubi. Munirnya siapa? Munirnya Indonesia? Munirnya Sarnawi? Karyanya Imam Az-Zuhaili. Wah, Bajali. Nah, ada lagi itu Munir selain Abu Zaili, selain Sarnawi, ada lagi satu, saya lupa namanya. Dari Mesir juga. Berarti Munirnya yang Wahbah Zuhaili atau yang Mustafa Zuhaili? Yang Wahbah Zuhaili. Misalnya ada Mustafa Zuhaili, ada Wahbah Zuhaili. Alumni mana dulu? Alumni Pondok Pesantren Karangasem, Acirang. Oh, berarti udah di Lamongan lama atau keluarga Lamongan? Enggak, Ustaz. Jadi nanti di belakang, Ya. aman kasih al-maraji atau apa biasa kata-kata selain al-maraji apa lagi? Marojiknya ini Masodir. sampun ada Ustaz di halaman 3. Halaman 3 sampai halaman 4. Mana? Oh, ya tapi nanti tetap di belakang itu ada ditulis ulang ya. Masodirnya, tapi bukan dengan model seperti ini. Nanti di belakang itu teman tahu daftar pustaka. Nanti ikut penulisan daftar pustaka. Jadi ada daftar pustaka. Iya, seharusnya saya juga baca ini tadi. Tidak ada di sini. Saya biasanya kebiasaan langsung lihat di akhir, kalau nggak ada ini di mana. Ini seluruh surah Luqman. Iya, dari awal sampai akhir. Iya, Ustaz. Terus sampean memilah antara tafsir Jalalain, tafsir Munir, dan tafsir apa satunya? Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi tadi sesuai iki sing enak iki, apa iki sing enak ini, atau ada parameter tertentu? Kami ketika memilih salah satu tafsir di antara 3 tafsir itu, atau sama sebutkan semua? Maksudnya Saya ulangi lagi ya. Nah, kami ketika kan sama mengatakan rujukan utamanya tafsir Jalalain, kemudian tafsir Munir, kemudian tafsir Qurtubi. Nah, yang sama lakukan ketika menafsiri suatu lafal atau satu ayat, sama bikin di sini menggunakan tahlili per lafal atau ayat? langsung enggak per ayat dulu, Ustaz. Langsung per topik. Per topik. Iya. Ya. Jadi ketika menafsiri itu, sampean pilih yang sampean sesuai yang keinginan sampean. Kalau saya suka ngambil dari tafsir Jalalain, ya saya ambil tafsir Jalalain saja. Kalau saya suka ngambil dari tafsir Munir, pas ini cocoknya yang Munir ya Munir saja. Kalau ini pas cocoknya Qurtubi ya Qurtubi saja. Atau sama tulis ketiga-tiganya. Atau sampean melihat kalau di tafsir Jalalain ada tafsirnya ya sampean ambil tafsir Jalalain, kalau nggak ada baru ngambil Munir, kalau nggak ada baru Qurtubi, atau gimana Mas jelaskan?
Jadi langsung ketiganya Mas. Jadi tiga-tiganya saya baca, kemudian pemahaman saya terhadap ketiga tafsir tersebut saya ringkas biasa dalam 1 atau 2 paragraf. Tulisan khulasahnya ini ya? Iya, Oh, berarti model khulasah. Iya. Tapi tetap sama sebutkan tafsir Jalalain selalu ya. Iya. Selalu sama jadikan tafsir Jalalain sebagai penengah atau apa ini? Sebagai apa ini? Sebenarnya kayak patokan utama aja Ustaz. Karena kan ada tafsiron ya. Berarti kayak al-i'rab, kemudian ini bahasan tentang bahasa ini mengambil dari Munir sama Qurtubi. Kemudian tafsir Jalalain sama sebutkan, dan khulasah ini murni dari sampean. Khulaso itu ya otomatis ambil dari ketiga tafsir tersebut, kemudian ya asik bahasakan dengan bahasa. Udah gitu aja. Just semoga bermanfaat dan jangan berhenti belajar ya. Iya, Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asik. Nah, dari sekilas dari penjelasan sampean Pak Zainul luar biasa ya. Karena memang seringnya ya di usia seperti sampean, usia masih SMA itu kalau nulis begini ya jatuhnya copy paste begitu. Tapi di sini saya sangat mengapresiasi, saya lihat ada khulasah yang merupakan hasil buah pikiran dari sampean setelah membaca tadi tafsir rujukan yang dijadikan referensi dari itu. Saya sangat mengapresiasi, dan maka di sini ada hikmah gitu ya. Iya. Ada hikmah tadi, tidak ada khulasah, ada hikmah, tapi ada semuanya ya, ada yang ada juga. Ada hikmatul ayat. Bisa disebut hikmah atau biasanya mayustafadu begitu. Oh, iya, Ustaz. Mayustafadu minal ayat. Ya. Kalau hikmah itu lebih kepada sir ataupun hal-hal yang tersembunyi dari sebuah ayat. Kenapa Allah mensyariatkan ini? Hikmah itu hikmah lebih ke sana. Nah, tapi kalau ini dari saya yang baca hikmah ayat ini mungkin lebih kepada mayustafadu minal ayat, pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini. Dan ini luar biasa karena sampean korelasikan dengan zaman modern, sehingga tulisan ini bukan hanya tulisan tafsir yang dianggap sebagian orang sudah maklumatnya sudah lewat, sudah zaman dulu, apalagi tafsir yang dirujuk ke tafsir turos gitu. Tetapi di sini luar biasanya adalah sampean mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena baru, seperti di sini ada penggunaan smartphone, kemudian ada permasalahan hoax dan lain sebagainya. Ini apresiasi yang luar biasa. Kalau seandainya saya disuruh menilai, cukup dengan kreativitas sampean ini sudah saya nilai tuntas ini tulisannya gitu ya. Cuman ya tetap namanya tulisan manusia itu pasti ada kekurangan gitu ya. Sesempurna-sempurnanya tetap ada kekurangan. Maka ya sini saya menyebutkan beberapa ya. Pertama, nih judulnya saja, karena judul ini adalah wajah utama. Orang baca judul itu biasanya dilihat dari segi tarkibnya, dari segi kaidah nahwunya. Kalau sudah kurang pas, biasanya itu judulnya sudah gini, sudah salah gitu. Masuk ke dalam meskipun menarik isinya, itu kurang. Nah, coba itu ada al-bahsu al-ilmiyah. Al-ilmiyah ini karena apa? Nah, kira-kira sudah benar atau perlu koreksian di sini? Al-bahsu al-ilmiyah al-muqaddamah. Bahtul ilmiah harusnya. Al-bahsu diidhofahkan harusnya. Diidhofahkan malah enggak, harusnya al-bahsu al-ilmi. Mudzakkar. Jadi al-ilmi itu sifat dari bahas kan. Bahas ini bersifat ilmiah gitu. Memang bahasa Indonesianya ilmiah, enggak ada ilmi, enggak ada. Bahasa itu jadi ilmiah, jadi muannas terus. Gitu. Tapi dalam bahasa Arab sampean harus memperhatikan ini mudzakkar atau muannas. Karena ini kan sifat ya. Setelahnya juga itu bukan al-muqaddamah. Al-muqaddam al-bahsul ilmiyu gitu ya, al-muqaddamu litakharruj apa itu? Itu langsung aja.
Langsung saja di itu Linaili apa? biasanya linaili bil al-bahthul ilmi al-muqaddamu linaili syahadati takharruj misalkan. Beda seperti itu min madrasah sanawiyah. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian nah ini coba halaman 10. Coba saya ingin Asyik menjelaskan ini inti dari munah al-i'rabu inda nuhat. Halaman 10 sudah? Nah, coba dibaca itu al-i'rabu kama arafna. Al-i'rabu kama arafna huwa atharun dhahirun aw muqaddarun fi akhiril kalimati jallabahu al-'amilu ad-dakhilu 'alaihi. Oke, coba pemahaman atau artinya bagaimana ini? Jadi i'rab itu adalah tanda yang nampak atau muqaddar atau tersimpan di akhir kalimat yang dipengaruhi oleh amil yang masuk kepadanya. Oke, sesuai yang sama terjemahan saya. I'rab menurut sampean enggak, Pak? Yang pemahaman yang I'rab itu ya tanda yang ada di akhir kalimat. i'rab adalah tanda di akhir kalimat. Fathah itu i'rab enggak? Fathah itu Dhamma, fathah, kasroh, sukun itu alamat i'rab. alamat i'rab. Berarti kalau sampean mengatakan i'rab itu adalah tanda, berarti fathah tadi i'rab dong. Sebentar, saya ingin mengerasi saja pemahaman i'rab itu apa? I'rab adalah dari yang sampean sudah belajar di kelas selama belajar itu apa gitu. Nggak usah dikembalikan ke sini. Ini biarkan gitu ya. I'rab menurut sampean yang dari yang saya pelajari itu apa? Perubahan akhir kalimat karena ada amil yang masuk kepada kalimat tersebut. Oke, perubahan akhir Kalimat. kalimat. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan ini tidak salah, yang saya tulis ini tidak salah. Cuman saya khawatirnya sampean menulis ini, tapi pemahaman i'rab itu yang lain. Tadi soalnya pemahaman i'rab sebagai makna perubahan akhir kalimat dengan asal yang sampean terjemahkan tadi tanda yang nampak atau yang dikira-kira itu beda. Kalau definisi i'rab ini salah satu yang mendefinisikan i'rab ini adalah Ibnu Hisham. Makanya di sini kan referensinya adalah Sadrul Dhahab kan? Kitab Ibnu Hisham. Ini supaya sampean tahu bahwasanya Ibnu Hisham itu dalam mendefinisikan i'rab mengikuti mazhab yang mengatakan i'rab itu syai'un lafzi. Yang dilafazkan, bisa dilafazkan. Sedangkan tadi yang sampean pahami dari awal belajar di sini, karena yang diajarkan di sini itu bukan yang ini. Yang maksud saya jangan sampai pemahaman kita itu i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena pengaruh amil yang masuk baik secara lafzi atau takdiri. Kemudian ini difahami dengan hal yang sama, enggak, ini beda. Di i'rab itu ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan i'rab itu syai'un maknawi, ada yang mengatakan i'rab itu syai'un lafzi. Syai'un lafzi artinya bisa dilafazkan, sehingga mazhab yang mengatakan i'rab itu lafzi, dhamma, fathah, kasrah, sukun, semuanya itu i'rab. Mereka tidak memiliki alamat i'rab bagi mazhab ini. Nah, sedangkan kita kan belajarnya enggak. Wa alamatu raf'ihi. Sama kalau i'rab di sini kan nanti ada begitu kan? Iya. Artinya i'rab yang kami hadirkan itu tidak sesuai dengan definisi ini. Nah, maka kalau saya boleh memberikan saran ya, ini nanti definisinya diubah saja dengan definisinya Ibnu Al-Ajurrum misalkan al-i'rabu wa taghyiru awakhir al-kalim min ikhtilafil arab. Kecuali kalau sampean multazim atau konsisten mengikuti ini. Karena i'rab ini kan menurut Ibnu Hisham ya. I'rab menurut Ibnu Hisham itu syai'un lafzi. Maka di sini ketika nanti sampean mengi'rab itu begini. Misalkan ja'a Zaidun, Zaidun fa'ilun marfu'un. Zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammah. Itu tanpa ada alamat Tidak ada. Alamat rafi dhammah itu tidak ada. Karena bagi mereka tidak ada alamat rafa, alamat nasab tidak ada. Dhammah sendiri itu adalah rafa. Nasab itu fathah itu adalah nasab gitu. Sedangkan yang sama pahami nggak begitu kan? Iya. Karena saya mengetahui yang diajarkan di sini adalah i'rab sebagai maknawi, sesuatu yang maknawi begitu. Nah, supaya ini matching begitu ya, sinkron antara definisi i'rab yang dihadirkan sebagai tamhid ataupun muqaddimah dengan isinya. Maka di sini saran saya adalah ini juga.
pakai tarifnya Ibnu Ajurum yang masyhur itu saja. Iya. Ya. Itu saja dari saya cukup. Cukup ya? Monggo. Tetap belajar apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti perbaiki ya, asyik. Semoga diberi pertolongan oleh Allah jadi baik. Al-Fatihah.